Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai persiapan pengelolaan dana kas kecil. Oke. Apa saja yang harus kita persiapkan ketika akan mengelola dana kas kecil? Yang pertama adalah menyiapkan bukti transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi itu merupakan berbagai kegiatan perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dalam perusahaan. Ya, contohnya menimbulkan perubahan posisi keuangan itu artinya sebagai contoh, dana perusahaan yang tadinya kas itu ada di posisi misalnya 10 juta, karena ada terjadi transaksi berubah menjadi 12 juta, yaitu namanya transaksi, sehingga kegiatan yang bisa menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan perusahaan. Contohnya apa saja? Yaitu tadi bisa terjadi karena adanya proses pembelian, ada proses penjualan sehingga tadi kasnya bertambah, atau ada kas yang berkurang misalnya karena ada pembayaran gaji dan sebagainya. Nah, kalau bukti transaksi itu apa? Dengan adanya transaksi tadi itu harus ada bukti transaksinya, sehingga bukti transaksi ini merupakan salah satu dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam semua transaksi yang terjadi, sehingga menjadi sebuah bukti yang otentik atau bukti yang valid bahwa telah terjadi transaksi di suatu organisasi atau lembaga. Jadi di perusahaan kalau ada transaksi, intinya harus menggunakan bukti transaksi. Nah, begitupun ketika kita akan mengelola dana kas kecil, kita harus menyiapkan bukti-bukti transaksi tadi. Ya, selanjutnya jenis-jenis transaksi. Jenis transaksi itu ada dua. Ada transaksi internal, yaitu transaksi yang terjadi hanya melibatkan internal perusahaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada memo dari pimpinan kepada seseorang pegawai. Misalnya, mohon dikeluarkan dana sekian untuk perjalanan dinas karyawan atas nama A. Nah, atau adanya perubahan nilai keuangan karena penyusutan dan pemakaian peralatan kantor atau penggunaan perlengkapan kantor. Jadi, kalau dalam akuntansi ada istilah penyusutan peralatan kantor, penyusutan inventaris. Contoh, apabila uang tunai itu ketika digunakan untuk sebuah pembayaran akan berkurang, terlihat ya, pengurangannya terlihat. Contoh, ada kas 10 juta digunakan untuk membeli komputer 2 juta misalnya, itu berarti dananya tinggal 8 juta, itu terlihat ya. Dan si kasnya berkurang, kasnya menyusut. Nah, begitu pula dengan barang atau alat yang kita beli, yang dibeli oleh kantor. Contohnya tadi komputer itu kalau wujudnya betul tidak berkurang, ya kan, masih terlihat, tapi nilainya akan menyusut. Ya, jadi si komputer 2 juta itu akan pemakaiannya kira-kira masa pemakaiannya berapa lama? Misalnya hanya 1 tahun. 1 tahun udah ada perbaikan lah, udah nggak bisa dipakai kan, itu mungkin terjadi. Jadi nilai dari komputer tersebut menyusut, sehingga nilai penyusutan itu juga harus diperhitungkan. Nah, itu termasuk transaksi internal. Ada metode-metode dalam menghitung penyusutan. Nanti kalau kita nanti pada edisi berikutnya, pada video berikutnya mungkin saya akan sempatkan untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung penyusutan sebuah peralatan ya. Itu transaksi internal. Yang kedua, ada transaksi eksternal. Kalau ini memang transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya ada pembelian barang, transaksi penjualan, pembayaran hutang piutang, itu kan melibatkan orang luar. Itu dikatakan transaksi eksternal. Selanjutnya, manfaat apa saja nih? Bukti transaksi itu memiliki manfaat apa saja? Yang pertama, tentunya dengan adanya bukti transaksi bisa memberikan informasi keuangan.
apakah keuangannya berkurang atau bertambah, bisa kita lihat dari bukti transaksi. Yang kedua, sebagai dasar atau sumber pencatatan perusahaan. Jadi kalau dalam akuntansi, ketika melakukan pencatatan keuangan, salah satu sumbernya, salah satu dasarnya adalah bukti transaksi tadi. Mau mencatat pembayaran piutang kepada perusahaan A, perusahaan A dicatat bahwa hutang perusahaan A berkurang sekian juta, itu dilihat dari mana? Selain dilihat dari bukti fisik uang kita yang berkurang, itu juga kita lihat dari bukti transaksi. Yang ketiga, sebagai bahan informasi tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam timbulnya transaksi. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam bukti transaksi ada tanda tangan atau bukti pihak-pihak yang bertanggung jawab itu dibuktikan dalam tanda tangan. Jadi di bukti transaksi pasti akan ada tanda tangan yang bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut, ya. Berikutnya, mengurangi adanya kesalahan atau kekeliruan. Ya, mungkin terjadi kesalahan pencatatan, kekeliruan pencatatan itu bisa diminimalisir oleh bukti transaksi. Selanjutnya, menghindari penyelewengan data keuangan. Nah, ini kalau ada bukti transaksi, kemungkinan adanya penyelewengan itu semakin kecil karena setiap data keuangan, keuangan keluar atau masuk itu harus akan terlihat harus ada buktinya gitu. Jadi kalau tidak ada buktinya itu kita sulit, ya. Nah, makanya untuk menghindari penyelewengan, setiap transaksi itu harus ada buktinya. Kan bisa aja kalau misalnya tidak ada bukti, bisa aja hanya secara lisan saja terjadi pembelian barang A atau terjadi pembayaran hutang. Kalau tidak ada buktinya, itu bisa merupakan cara untuk melakukan penyelewengan, sehingga harus ada bukti transaksi. Oke, selanjutnya jenis bukti transaksi. Ini berdasarkan dari jenis transaksi tadi ada 2. Untuk itu buktinya pun ada 2. Ada bukti transaksi internal, ada bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal itu keuangannya, bukti transaksi keuangannya dibuat oleh pihak dalam perusahaan saja atau hanya untuk kepentingan internal saja. Sementara untuk transaksi eksternal tentunya berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Lalu apa saja jenis bukti transaksi internal dan eksternal itu akan saya jelaskan pada video selanjutnya, ya. Mudah-mudahan materi ini meskipun singkat bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.